Seorang pria Yahudi Polandia itu berusaha melarikan diri dari tentara Nazi. Dia menghabiskan banyak hari bersembunyi di rumah sakit yang sudah ditinggalkan, hanya dengan memakan sisa dan air kotor. Keesokan harinya, tentara Jerman membakar seluruh rumah sakit. Dia ketakutan dan segera berlari keluar dari sana. Entah bagaimana, dia keluar dari dinding. Ketika dia melihat kota yang hancur di depannya, dia terkejut. Lalu dia memutuskan untuk bersembunyi di reruntuhan, mencari makanan. Dia mulai berjalan di sekitar rumah-rumah yang hancur. Dan untungnya, dia menemukan beberapa makanan di dalam sebuah kotak. Pada malam hari, saat dia berusaha membuka kotak itu, tiba-tiba kotak tersebut jatuh dari tangannya. Kemudian seorang perwira Jerman berdiri di depannya. Pria itu tidak bisa mengatakan apapun karena ketakutan. Tetapi perwira itu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Lalu dia bertanya lagi, "Apa yang kamu lakukan sebelum perang?" Pria itu menjawab, "Sejujurnya, saya hanya mencoba membuka makanan saya, dan dulu saya bisa bermain piano." Perwira itu tidak percaya. Dia berkata, "Jika kamu benar-benar dulu bermain piano, mainkan sesuatu di piano yang ada di ruangan ini." Begitu pria itu mulai bermain piano, perwira itu terus mendengarkan, dan akhirnya dia yakin. Dia sangat terkesan pada sendi pria itu. Setelah itu, perwira itu bertanya, "Di mana tempat persembunyianmu? Dan apakah kamu punya makanan?" Perwira itu pergi lagi, tetapi alih-alih membunuhnya, dia memutuskan untuk membiarkannya hidup. Pria itu sangatlah emosional. Dia merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Beberapa hari kemudian, perwira itu kembali lagi dan membawa makanan untuknya. Dia juga mendapatkan kabar bahwa tentara merah sudah mencapai perbatasan. Jerman mungkin akan kalah sekarang. Jadi perwira itu berkata, "Tinggallah di bangunan ini selama beberapa minggu dan semuanya akan baik-baik saja." Setelah begitu banyak hari, pria itu makan makanan enak dan berterima kasih kepada perwira itu dengan sepenuh hati. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melupakan kebaikan perwira itu. Ketika tentara Soviet mendorong tentara Jerman keluar dari Polandia, perwira itu datang untuk terakhir kalinya. Dia pergi dengan banyak makanan dan sebuah mantel hangat. Pria itu terkejut. Bagaimana saya bisa membalas kebaikannya? Tetapi perwira itu hanya berkata ini dan pergi. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, pria itu melihat sebuah mobil lewat yang memainkan lagu kebangsaan Polandia. Dia mengerti bahwa negara itu telah merdeka. Dia menjadi sangat gembira dan ingin berbagi kebahagiaannya dengan orang lain juga. Namun kemudian seorang wanita berteriak, "Ini tentara Nazi!" Karena pria itu mengenakan mantel yang sama yang diberikan oleh perwira itu. Tentara Polandia segera berlari untuk menangkapnya. Pria itu berteriak, "Saya orang Polandia." Dia segera turun. Dia mengangkat tangannya dan mencoba menjelaskan bahwa dia mengenakan mantel itu untuk melindungi dirinya dari dingin. Akhirnya, tentara itu percaya. Beberapa minggu kemudian, tentara Jerman dijadikan tawanan perang dan ditempatkan di sebuah camp. Di sana, seorang tentara Yahudi melihat tentara-tentara itu dan mulai mengutuk mereka dengan marah. "Seberapa banyak kalian telah menyiksa kami orang Yahudi?" Tetapi kemudian perwira penuh kasih yang telah menyelamatkan Piano Vadik itu maju dan bertanya kepada tentara Yahudi tersebut, "Apakah kamu tahu Piano Vadik yang biasa bermain di stasiun radio?" Ternyata pria itu adalah teman Piano Vadik. Jadi perwira itu memberitahu namanya dan berkata, "Sampaikan pesanku kepadanya. Cobalah untuk mengeluarkan saya dari camp ini." Ketika Piano Vadik mendengar ini, dia segera pergi ke camp tersebut. Namun pada saat itu, semua tawanan perang telah dipindahkan ke camp lain dan tidak ada yang tahu di mana camp itu berada. Pada akhirnya, Piano Vadik memulai hidupnya lagi dengan musik orkestra di Warsawa. Dengan perwira Jerman itu terbunuh di camp tawanan. Ending yang buruk.